Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya langis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khaliqil anam allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju minallah an yumitana 'alaiha wa innamal a'malu bil khitam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim kami kepada beliau-beliau. Selanjutnya yang kami hormati para habaib yang juga hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kampung kita menjadi berkah, kampung kita menjadi aman, kampung kita menjadi berkah turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Seberang Tembilahan. Jadi ini Kelurahan Seberang Tembilahan kan kampung Betuah kan? Oh, Seberang Tembilahan. Tapi terkenalnya kampung Betuah. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, banyak di mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Jam 10 sudah. Sana ampih dah. Colok mata kayak tarang. Banyak rupanya nih. Tak sama rupanya. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita ingat intisari daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita mau mengerjakan perintah Allah, mau mengerjakan perintah Rasulullah, mau mengerjakan perintah para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal.
Dan mudah-mudahan kita hidup nih di kampung Batuah, pokoknya hidup Batuah. Apalagi nang ini lintas sinok ya, nang Batuah nang mana? Oh sebelahnya betul Batuah kan? Main. Oh lintas sinok, marah jual supaya Batuah. Aku tahu daripada lintas sinok supaya sambat Batuah. Orang Banjar itu bila berisi anak mudahan anak batu, berisi bini mudahan bini batu, berisi laki mudahan laki batu. Ya di akhir zaman ini perlu nang batuah toh. Mun ada batuah kana alih, batuah aja orang enggak batuah. Maka oleh sebab itulah kita hidup di dalam dunia ini tidak akan selamanya. Kampung yang kita cintai ini akan kita tinggalkan. Istri yang kita cintai akan kita tinggalkan. Suami yang kita cintai akan kita tinggalkan. Harta, kendaraan yang berkilat-kilat akan kita tinggalkan. Semua yang ada pada kita akan ditinggalkan. Makanya ketika hidup di dunia ini beringat. Apa yang perlu kita ingat? Kita orang Islam jangan sampai mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan mati seperti orang-orang yang di luar Islam situ. Banyak terjadi sekarang ini. Gara-gara istri cerewet, suami gantung diri. Ini terjadi. Gara-gara anak mama gantung diri. Terjadi juga gara-gara putus cinta, ada yang tidak menjujur, gantung diri. Ini mati dalam keadaan yang semacam itu. Maka oleh sebab itulah malam ini dua bukti yang aku menceritakan. Mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pilih mana? Pilih husnul atau pilih khatim? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebahagian daripada jalan mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah di dalam kitab disebutkan. Pertama, untuk mati dalam keadaan husnul khatimah itu yang pertama banyaki menuntut ilmu. Jangan sampai tertinggal daripada menuntut ilmu. Kalau orang mati dalam keadaan talabul ilmi, matinya mati syahid. Makanya kita orang Islam ini jangan sampai hidup itu kada belajar. Jangan sampai hidup itu jadi bungul. Kenapa? Karena kada belajar inilah hidup kita menjadi bungul. Bungul perkara dunia susah. Bungul perkara agama jahil. Sekarang kita guru-guru kita banyak sudah di mana-mana membuka pengajian. Cuma yang datang kata dia hendak. Ya kok mulai itu sesare kita. Kalau sudah ada pengajian-pengajian mengantuk. Kalau tomat mau urut kabetis. Aku tuh ada nang ini pang, dan betis nih pang. Mengkada betis nih aku tuh lakai. Tapi pun sudah mendengar, oke, pada malam hari ini kami ingin menghibur bapak-bapak yang berada di lintas enam.
Nang kayang itu tulangnya nih. Kawa dihitin bagagaman tah. Asa kada nyaman aku dibeli mong kada tulang. Mun nang kayang itu tulang. Mata kaur tulang. Kawalay tulang aja, melihat ya. Jelas saja ini. Tulang ke pengajian, ke Isra Mi'ratan di padang nang pinggir nang laut nih. Aku jadi kada tahan kena angin. Kada di pinggir laut izin kalau ala ko tulang. Nah, enak izin aku bisa sandar lalu kok kalau kada angin. Makanya apabila sudah kadang-kadang bawa pengajian, tadi kan mau baca burdah ya. Burdah ya. Nah, Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Lama benar aku dengar. Tapi kalau sudah mendengar sawah ladang dan cangkul, itu nama sebagai temanku hari-hari ku lalui itulah. Nah, mun sudah dengar nang yang itu nang toha nang anom, menang anom tambah lagi lagu tiara. Mau benar pun nang lagu tiara kok. Sing itu lagunya. Jika kau bertemu aku begini. Wah benar, aku dihimpun itu harus bunyinya. Mun sudah nak kayak itu, nah coba tes tuh. Nah kena samura tuh, nah. Nang bebinian mendengar orang nang mau bernyanyi nak kayak itu siapa aja bernyanyi? Haji Abdul. Ada sadar wancoh dari bertuang tuh tabawana. Lu tuh kadang-kadang lu kena membalasnya juga. Iaukan dia kata tokol. Iaukan Maji Rahimah. Rupanya Maji Rahimah enggak gue bernyanyi. Lagu apa? Mau kemana? Nah, kok? Iya kada, Bob? Iya apa kada? Ada? Iya juga, Kak. Nah, makanya kita disuruh nuntut ilmu banyak. Semakin dituntut ilmu, semakin banyak kebodohan kita. Kenapa? Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita nih bodoh, merasa jahil dalam masalah agama ini. Ada saja amalan-amalan yang pernah kita baca, amalan yang kita lakukan, ada salah-salah. Tapi kita kadang-kadang kata hendak belajar. Sen bisa, makanya lihatlah di masjid di surau itu pun sudah sembahyangan. Kalau sama penguruannya sama semuanya belajar, sama takbirnya toh. Takbir sama Allahu Akbar, sama takbir Allahu Akbar. Tapi variasinya macam-macam. Bervariasi. Ada yang up. Cuma variasi. Ini aku heran kenapa nih? Ini melihat kan nasi kok ya. Ada yang hitam sini mengangkat tangan, betul. Maka dalam kitab kami pedahkan di atas pusat, di bawah dah. Mandang tangan itu di atas pusat, di bawah dah. Nah, ini kada hitam sini mandang. Sini lah. Ngapa dia menjaga hati? Mendekat belajar, aku juga. Aku dia arwah Pak Wan dulu mendekat kayak itu. Pak Wan Behel itu dia sedang lah pepakihan. Pepakihan itu deh. Dia bagus pakai sekali daripada pepakihan. Dia kadang-kadang kayak itu pepakihan ya. Orang tuh nampaknya pakai sekali dengan pepakihan. Nang guru anu tuh dia dulu sadar lah. Mati berkeramat dulu aja.
Kadang-kadang kita nanya berbekaramat entah bujur entah kader dulu. Nah, makanya disuruh kita belajar. Itu nang ibadah. Belum lagi nang kita kadang-kadang hidup nih berjual beli. Berjual beli. Macam-macam ini kan berjual beli, aku nggak melihat. Ada nang berjual lala. Ada nonton. Ada nang berjual pungkor. Nah, ada nang berjual kucing anggora, bukan dijual beli kan? Nah, itu kan jual beli, entah kayak apa hukumnya, entah bepadah kayaknya orang buruan dulu. Kadang mudah suah bepadah dulu buruan. Mau aja kucing anggora tuh bulunya rembet. Tampar kamu tikus tampar tikus kan lawan. Bulu maka kamu tikus aja tikus. Kang ya tikus. Manalah tinggalkan tikusnya kan. Itu nama macam-macam wah ini. Ada lagi yang berjual jangkrik. Kayak apa hukumnya kan itu tuh berjangkrik macam-macam. Aku udah tahu modalkan kan. Makanya kita disuruh belajar. Ini kadang-kadang belajar aja ngaduh. Makanya mau mati hendak husnul khatimah. Yang pertama adalah talabul ilmi. Yang kedua, di dalam kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, dalam kitab beliau Qutul Habib wal Gharif halaman 3, beliau pernah menjelaskan tentang masalah satu hadis. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Beliau menjelaskan dalam kitab itu, ini adalah hadis itu mengandung bisyarah atau kabar gembira bagi orang yang menyibukkan diri dalam mempelajari agama Islam. Ya, makanya kita hadis-hadis ini tahu kita ini sanadnya kemana, ini sanadnya kemana. Ambil sanad-sanadnya itu dengan guru-guru. Makanya kita punya musannif dunia Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau punya murid di Indonesia ini. Banyak muridnya di antara di Kalimantan, di tanah Jawa dan di tanah Sumatera. Yang di tanah Sumatera masih ada lagi hidup Seikom. Ialah beliau yang hidup di Desa Kelurahan Benteng, Kecamatan Batang. Lain Batang Kota. Sungai Batang. Nya Sungai Batang Kota lain. Nah, maka oleh sebab itulah makanya ini hadis menerangkan tentang bisyarah kabar gembira. Makanya kita disuruh apa? Disuruh banyak-banyak nuntut ilmu. Apalagi membaca apa tadi itu, membaca burdah. Dingin kampung. Habis penyakit-penyakit. Burdah ini kan apabila dibaca dingin kampung. Kampung tuh jadi barakah. Orang Beheri lagi bacanya di mana? Dikelilingkan kampung. Baca burdahnya. Kita ini ada lagi Pak. Sindiran orang keliling kampung. Kenapa? Karena di dunia ini sudah banyak benar nang undang bala, nang menolak sedikit. Nang undang maka maka banyak kah. Malam nang satu apa tadi kan? 1 Januari tadi nang undang bala, nang menolak bala adalah 20 orang di masjid. Mak tuhok nahani bala, jangan tuhok nahani. Nang lain undang harus bala tuh jangankan diundang kada diundang dekat orang. Apalagi diundang. Macam-macam. Anak kandung ini macam-macam. Bala itu macam-macam. Trompet, tetapi hendak lagi orang memakai. Nah, tapi hendak lagi orang Islam. Nah, udah orang Islam. Pakai nang apa lagi toh? Tupi. Tahu udah orang Islam. Diakalinya pulang kita. Uang lato-lato pulang.
Aku mendengarkan lato-lato tuh lah. Lato-lato karena apa aja kok bunyinya? Ku dengarkan baik-baik. Rupanya bukan lato-lato, lata-lata. Ini rupanya permainan itu diulah di orang Amerika. Orang Amerika dilarang permainan tuh. Kenapa? Karena banyak karena mata, karena hidung, karena macam-macam. Pacul hidung. Nah, ini kan anak-anak dengarkan. Ada penceramah mendekat lato-lato. Nah, rupanya lata-lata tuh dia untuk dulu tuh rupanya permainan tuh dari zaman jahiliyah sudah ada. Untuk membesarkan yang namanya Lata wal Uzza. Lata wal Uzza ini adalah berhala yang paling gagal di Ka'bah tuh. Jadi diulas supaya lata kan mun kain itu nyambat kalian nyambat. Jadi lata diulah. Kita weh ini disuruh kakanakan, maka banyak kakanakan tuh lali. Odol, banyak kau main. Lato mah. Jaga berzikir kayak itu. Subhanallah. Ini kan palingnya aja udah pacul lawan. Di mana-mana termasuk masalah. Ini Pak kesempatan aku menceramakan. Bukan baik aku. Timbulnya itu di akhir tahun kali timbulnya. Karena Pak, jual trompet adalah aku lagi. Jujur kan? Jual yang luncur tuh adalah aku lagi urusan tahu dah. Nah, dijualnya pulang lato-lato habis mak nukar lato-lato 10.000 soteng. Anak mau aja ketukar kan? Banget benar juga. Nah, dari kanak-kanak main lato-lato kok, lihat. Nah, kanak berdua nih. Jika kanak-kanak itu senang membaca Allahumma sholli sholatan nyaman didengar. Jadi karena Ustaz aja daripada yang main HP ulang. Yang halus-halus main HP, nang terkenal sedikit main chip. Terserah, Iwas mengundang aku. Mau marah silakan. Aku nggak boleh. Kalau jawab juga, buku jalan sebelumnya. Nah, oma banyak nang main chip. Aku nih bakal tahu orang aku di rumah. Oma Ustaz, anakku Ustaz, aku ngapa? Lali Ustaz aja. Kenapa aku lali kenapa? Lali main chip. Aku kan tahu hanya chip lah. Main chip. Anu Ustaz aja minta tangkal. Umma minta tangkal. Di Al-Quran ada lah cip. Hanya bacaan supaya tangkal cipnya. Paksa aku juga kayak orang beheri. Ayo hadir kau tawakalana. Sini banyu minumkan banyu nikahnya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ras putih ras. Kau hendak waras, aku hendak baras. Tuh, dia. Ampe-ampe tidak ada. Ada juga aku ambilkan. Datang mamanya yang membawa. Nah, lihat Ustaz, awak kedekaruan lagi Ustaz. Ya kok apa? Gara-gara main chip Ustaz. Hutang sampai 14 juta. Nah, ini makanya nih. Ini mau sini aja dosarannya. Banyak ya. Bagus berjujur bertaruh terang. Jangan ada dusta di antara kita.
luka awak sebenarnya. Dia kumaha kamu sahabat luka. Rupanya takutan dikajari orang mengambil hutang tadi lari. Maka hari ulang tahunnya pulang utatan. Bini nukakan wadahnya lari dari pasir Pengarayan sana menuju ke Sungai Salak Indragiri Hilir. Gugur di Bunda pada tanggal salji. Datang ke rumahku tuh aku lihat. Ya Ustaz ya, pada tapi ada kepandir deh. Dalam hatiku aku udah manggil orang. Iya aja kau sini menawarkan penyo, menawarkan penyo. Jadi orang percaya kan? Ya mau orang percaya tuh mau be. Orang tuh percaya ya ini itu orang lebih. Tapi mau orang percaya itu tawakalan nak. Dia pakai sat baju ni jah, dimandikan kah? Jauh ada diminumkan aja. Minumlah karena baju ni lah. Ada bunyi kan? 5 hari mbak itu datang pulang. Apa kabar bu? Nambahi baju usah tay. Ya kok kayak apa visinya? Visinya mau ada sembahyang usah tay. Nah, kayak kok tambahi baju. Ulahkan aku nak. Barangku membaca, ampun bacaan. Ini orang percaya, itu orang mau baca lagi. Mau bacakan, dia pakai masa diminum saja. Nah, alhamdulillah mamanya Ustaz mau sembahyang. Nah, dengan lagi nanti ya nak ya, jangan main chip, jangan ya. Nyesal aku main. Dia sadar nyasal rupanya, nyasal. Tuh gara-gara tapi tuh gara-gara main chip. Ini gara-gara kalian nuntut ilmu. Cuma menuntut ilmu, membaca burdah. Mana ada orang sambil burdah membaca main chip? Maula ya sadada. Tetap orang ampih pokoknya Tuhan sudah dibacakan burdah nih. Nah ada main chip di apa tadi? Kau tahu dari lintas ini. Yang ada di lintas Enok nih, mudah-mudahan kekanakannya sebetulnya bukan kekanakan, tuha-tuhaannya. Ngapa Ustaz dia berceramah tentang kayak itu? Diserang itu ini penyakitnya. Orang penyakitnya bilang itu penyakitnya carikan obatnya. Berceramah, ya kawan, ada bereset. Makan nakit. Kenapa? Rupanya kuat yo main. Itu seperti hipnotis. Sudah aku periksa. Seperti hipnotis Pak. Mungkin dibuat bikin buruk Pak. Ditangkap, diulah-ulai, dibuat dalam buton. Sampai tak. Banyak mengaku nang mendatang ke rumah Tok. Banyak penyakit. Sehat aja. Main chip tuh Pak. Ada tahun dari waktu lagi. Jangan bini Ustaz. Aku hanya Ustaz aja kan tapi digaung-gaungin aja lagi. Kenapa aja kok? Itu Pak, Ustaz aja nanti main aja. Siap kebinian mengadu lawan aku. Nah itu tadi yang pertama nuntut ilmu. Yang kedua untuk sebagian daripada jalan untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah, mengamalkan apa yang diamalkan, mengamalkan 7 setelah sholat fardu Jumat. Dikutip daripada Sayyidi Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani radhiyallahu anhu. Jadi mbak semua yang Jumat itu jangan tertinggal membaca nang Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, apalagi Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini jalan kita untuk supaya kita nikmati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini kada mbak sembahyang Jumat. Sedang sembahyang Jumat tadi Allahu Akbar,
Iblis sandal miradu hilang. Dalam saat sembilan tadi kok Iblis sandal hilang, tapi boleh. Allahu Akbar. Sambil melihat di miradu. Sami Allah, sambil melihat Allah tetap ada masih sandal. Ingat sandal itu kan. Allah assalamualaikum warahmatullah mentipur. Daripada hilang sandalnya, daripada kalian membaca 77 baik tentang perusahaan membaca yang 77 asal jangan hilang nah, jangan kayak itu kurang baca yang 77 tuh. Cuma syaratnya membaca yang 77 itu batis kita jangan mengubah daripada tahiyat akhir itu muntaha juga muntaha semurah muntaha aku udah sanggup kok. Kenapa? Oh my bilang gak putus seperti itu. Kenapa orang lamak itu ngalih gitu? Ngapakah pun talamak benar juga? Andakah juga melihat orang poros mudahan poros. Kayak itu rupanya lah hidupnya lah. Melihat orang poros, anda poros. Nah lama, nang poros, anda melihat orang lama mudahan awak punya diisi kerja. Ada kayak dulu aku. Makanya kita dibilang melihat orang kadang-kadang ada hendak melihat orang nang kawin, masa hendak awak juga kawin. Melihat orang istilah kata nang menukar mobil, sahendak menukar mobil. Melihat orang menukar Honda, sahendak menukar Honda. Melihat orang mati, jurang si anu tuh ninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kada jauh udah umur lawan aku tak. Nah jurang adalah nulis sihatnya aja. Ini udah ada di awak ini panjang umur. Anda kalau masih panjang umur. Nah makanya mau hendak panjang umur mati dalam tanah usah baca tuh Fatihah itu. Asal ada mungkin nggak hafal. Aku saja kada hafal Fatihah. Umma. Di mana diam? Kalau kada hafal Fatihah tuh di mana dia? Nah, kada hafal saja qul huwallah, kada hafal qul a'udzu falaq, kada hafal qul a'udzu nas. Nah, itu jalan untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu jalan latihan kami Ustaz. Kebinian Pak, kebinian baca aja di rumah. Ada lagi yang kebinian dibaca juga di rumah. Nah ini aku langsung bayang Jumat. Ini kadang-kadang sembahyang Jumat, ini kadang-kadang oma lelakian ini bisa nawar-nawar. Aku hanya saat Jumat kada. Tenang aja, belum juga 3 kali lagi. Belum 3 kali lagi Jumat, belum 3 kali Jumat. Hanya sejumat tarai. Tulak aja. Aduh, dia kepala asal lain benar. Bila jam 12 kepala sakit. Jangan gini tolak Jumat kabah. Kepala ada lain benar. Asal nggak berubah awak. Itu aja namanya berubah kan ya daripada jadi. Allah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulikan orang sihat. Orang gua kalau laki ada nakayang itu dibantunya supaya tulak sembahyang Jumat. Bang, tulak sembahyang Jumat. Ada yang di lintas induk nyuruh laki? Ngedil man. Mana ada salah? Mau laki kada begawi maka kan begawi kah aja. Kurang laki nak tulak maka sembahyang Jumat. Ni bejo, ni songkok, ni tape. Tuh dengan Allah sudah lawan ikan karing bersana sudah cukup makan dulu supaya nyaman karena beramal di masjid. Ini kada di masjid tak liur. Orang alhamdulillah. Kawan dulu aku karena jangan Bilal jangan berkata-kata. Iya, maka wajar. Banyak itu cium yang kurang. Bagaimana hukum ketika sembahyang Jumat itu liur nih, gugur.
Apakah itu dinamakan liur besi? Apakah liur biasa? Banyak nama ngaruh kita. Kadang-kadang di rumah bukan mata kuring, sekali di masjid, panjang benar dia mau khutbah, manalah panjang. Kurang khutbah disalahkan. War benar aku mendengar. Kurang khutbah kadang-kadang bukannya panjang. Oh dia memburung itu panjang benar. Lemah benar dia mau khutbah. Dikuati alhamdulillah. Dasar pengguringan. Bayar tak duduk setukannya dipasangnya. Nah, itu baik lelaki istilah kata nang Tuhan ataupun nang anom. Nang anomnya lambat, hanya dulu dudukan, hanya dulu. Kurang nang kamar hanya masukkan. Itu nang kekanakan. Muar benar kamu lihat dia. Tulak makan jam 10. Tulak jam 10. Rupanya bukan masuk ke masjid. Makanya para masjid itu makanya dengan ada bangku. Aku melihat ya, melihat masjid-masjid di Hulu tuh karena lapangannya dia ada bangku. Kenapa dalam hatiku karena lapangannya? Rupanya supaya orang yang berdudukan. Wadah kita, nah santai. Apa kita pilihan tangan nomor? Siapa khutbahnya? Guru saya sampai masih santai gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedang. Tulak paling budi, kulit paling dekat, pahala ada kenal. Ini nak mau ngakhiran benar. Orang behri dapat hintalu juga apa? Jadi ya dapat hintalu dia nyaman ya. Oh makanan kamu ini. Nah tulak pertama sok hadapan dapat lambung. Udah ada makan ke lambung. Aduh, kacau karena kamu ini kau pintaran. Apa lagi yang menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Barang siapa terus menerus membaca dua bait Ilahi las tulil fi Allah si Allah wala menerus membaca ini pada tiap-tiap Jumat, insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan Islam tanpa diragukan lagi. Ini keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 92. Baca yang itu. Makan bacanya karena orang-orang dari la ilaha stulil firdausi ahla. Dari itu bacanya. Kami pulang kok. Wang Beri kan kalau sudah nakalah tarawih baca itu hilah stulil. Dalam awaknya ngapalah hilah stulil. Asal nang wadai tetuli kan harus. Jadi wadai tetuli itu betul. Nah baca nang la ilaha stulil firdausi ahla wala Gubahan Abu Nawas. Gubahan Abu Nawas ini menurut salah satu cerita dalam satu riwayat. Riwayat itu kadang-kadang banyak ceritanya. Ada dalam kitab ini kayak ini ceritanya, ada dalam kitab ini kayak ini ceritanya. Pada masa itu Harun ar-Rasyid kalau tidak salah, Abu Nawas ini, karena Abu Nawas pintar.
Abu Nawas ini bukan gumul ada, katanya pintar. Maka Abu Nawas ini tahu orang, dia orang alim, bapaknya kan qadhi yang sangat adil. Jadi Abu Nawas di pasarnya abahnya, kau jangan menggantikan aku wahai Abu Nawas. Ya wahai Abu Nawas, supaya jangan diangkat raja paragahan. Mbah abahnya meninggal dunia pakai selawar handapnya buka. Kau buka di jalan jurang lali Abu Nawas mbah abah meninggal. Padahal Abu Nawas tidak diangkat menggantikan abah. Pada masa itu menurut keterangan, siapa yang menemukan istilah kata baik-baik nah gila-gila student ini, ketika meninggal Abu Nawas, Imam Syafi'i sudah hendak menyembahyankan. Dibawalah mayat Abu Nawas, karena Abu Nawas ini kan para gila. Kalau ini bukan para gila, dasar gila. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumah, ternyata di saku Abu Nawas ini rupanya adanya tulisan yang gila-gila student. Sekali dibuka, Imam Syafi'i melihat, bukan main, dirayunya Allah. Siapa yang berani merayu Allah? Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kada pantas aku dimasuk surga. Kita lihat aku nih, mau tak masuk surga? Mau. Pantas dua kawan masuk surga. Wala aku ala naril jahim, dan aku kada sanggup ya Abu Nawas masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Fahab li taubatan wa qir dunubi, mungkin itu ampuni aku taubat dan ampuni dosa-dosaku. Ya Abu Nawas pun diampuni dosa-dosa kataku. Dilihat itu kan panjang ini, kasidahnya ini panjang. Sebaik syair ini panjang. Dibuka di Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i langsung datang ke kuburnya. Kuburnya Abu Nawas, langsung mensalatkan Abu Nawas. Tahu bahwa Imam Syafi'i ini adalah wali Allah. Itu menurut satu riwayat. Tapi mungkin riwayat ini ada jadwal kadang bujur. Karena riwayatnya kadang-kadang banyak modelnya. Dalam kitab ini kayak ini, dalam kitab ini kayak ini. Nah, itu menurut, makanya ini terkenal gila-gila sekolah ini karena diperkenalkan oleh bukan Abu Nawas, tapi diperkenalkan oleh imam-imam Syafi'i. Makanya salah satu amalan kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah itu kita banyaki membaca Hilahilatul Firdausi Ahla ini ketika sudah selesai sembahyang itu. Itu tergantunglah dari masjid-masjidnya apakah membawa, apakah ada. Kan? Tergantung di masjid masing-masing. Tapi mun masjid kami Sungai Salak masih membawa. Yang 77 itu masih membawa. Yang Hilahilatul Firdausi Ahla ini masih membawa. Bahwa masjid-masjid yang lain itu terserahlah. Nah, cuma ini sebahagian keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya membaca ini 5 kali maka mudah-mudahanlah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita ini hendak di akhir hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati itu maunya kita sedang silakan tanam Allahu Akbar, blak tengkor balik langsung. Game. Banyak guru-guru kita yang mati dalam keadaan ada yang bersujud, ada yang di antara sejarah daripada manakib Tuan Guru Mastor. Ini tanah ini kan ada Tuan Guru Mastor nih. Tanah ini nih. Ini kan Tabus Kesumintan. Tuan Guru Mastor itu berkubur di antara Enok dan antara Desa Sungai Intan. Tanahan. Kenapa makan di tanahan tuh? Dan menjaga yang di tengah. Kuburnya tuh memang jauh, kuburan jauh di darat. Beliau meninggalnya kalau tidak salah 15 Sa'ban. Kita dalam segini. Maulidin 15 Sa'ban. Beliau salah satu tercatat sebagai murid Tuan Guru Sapat yang ada di Manakib itu kan ada Tuan Guru Mastor.
Dulu orang mengatakan Tuan Guru Mas Toto ada kayak di Sungai Piring, rupanya tidak. Beliau itu adalah yang di Sungai Intan. Hebatnya beliau itu, menurut keterangan dalam manakib itu, beliau itu ke Suhada sana mengajar berjalan. Kepala Haji Arif Suhada. Itu Suhada itu kepala Haji Arif. Haji Arif itu termasuk pahlawan yang kuburnya di Sungai Perak. Ada Suhada ya, Sungai Perak. Aku bertakon di mana kubur Haji Arif tuh, Sungai Perak. Beliau tuh dulu Suhada itu tidak bisa dimasuki oleh Walanda lawan Jepang. Udah digaris beliau. Haji Arif tuh salah satu murid daripada Tuan Guru Mastor. Tuan Guru Mastor tuh mengajar ke sana, aku heran berjalan ke Sungai Intan tuh. Itu juga jauh paham. Menurut keterangan beliau itu bila berjalan maju. Nah, rupanya beliau punya ilmu saipi angin seperti angin Dharma. Maju memang. Bayangkan dari Sungai Intan seberang Pulau Palasto berjalan ke bisa Suhada sana. Ajarnya jauh, bukan pakai sampan. Rupanya beliau diceritakan itu mempunyai ilmu seperti saipi angin. Saipi angin itu sampai. Ini orang alimnya mana? Digulung-gulung lah dunianya. 2 kali gulung dunia separuh sampai ya. Beliau meninggal dunia ketika setelah sembahyang subuh. Dalam manakib beliau itu sembahyang subuh. Allahu Akbar. Rakaat pertama sebaik. Rakaat kedua Allah. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuklah pasar di wilayah ini. Nah, kan pas di Mandak di antara Inok lawan desa Sungai Intan, pas perbatasan Pak di daerah sana. Nah, banyak wali-wali Allah rupanya nanti bulan. Nah, awak kada tahu. Awak kada tahu. Nah, di seberang sana kan? Seberang sana banyak lagi. Banyak. Seberang sana Pak Ustaz? Seberang sana lagi ada. Padang-padang kampung aja. Di Sungai Wanet itu ada Tuan Guru Abdul Hamid Kelantan. Pas di mihrabnya itu. Ini masjidnya pas di bawah di sini. Sepuh tangga itu. Kuburannya. Wah, Pak, takjub aku pas kebetulan ziarah ke situ. Aneh juga, Pak. Apa ada aneh? Di atas masjid itu ada signal. Di dalam yang tertutup itu bersignal. Hebatnya tua legenda. Hebat. Gambar itu, muka itu kayaknya saya lihatkan dengan Syekh Taha. Ojek Syekh Taha, ini Ustaz, ini kayaknya habaib nih Ustaz. Kayaknya apa? Muha itu lain. Tapi kemudian kayak Melayu kan, dari Kelantan sana Muha itu. Cuma tidak punya keturunan. Istri beliau itu adalah salah satu termasuk istri daripada Tuan Guru Supli. Jadi ini 2 bedding lawan istri Tuan Guru Supli. Wala tungkal. Tuan Guru Supli itu punya anak. Anaknya yang paling bungsu adalah Muhammad Zain. Muhammad Zain itu guru kami. Makanya ini karena dia ke situ cuma lagi karena tidak ada keturunan Pak. Nah, ya kok apa itu dia dulu nusin nih? Ah dia ngajar dia dulu nih. Dia orang Sungai Wanet tuh. Sungai Wanet itu orang Melayu situ. Kebetulan aku nih Melayu Angau lah juga kan. Pada Melayu aku bahasa Melayu aku kan dia. Orang Melayu juga, ya. Sebelah Melayu, sebelah Banjar. Yang mana Banjar? Entah juga gitu. Oh Melayu Angau lah kan? Kok Melayu apa tuh? Melayu Timur. Ini Timur? Ya. Di mana Melayu Timur tuh? Pak, aku di Sabah banyak. Bisa? Sabah. Melayu Timur. Ah kau di Banjar kan? Enggak, dia udah tuh aku ngaju. Mak aku aja, mak aku pecahan Melayu 1, Banjar 1.
Jadi pulang mangkuitan dia pulang banyak visi pembukaan pulang peninian tuh dibakar arba ada di masjid Pekan Arba itu ada kuburan yang bapak tuh Tuan Guru Ahmad Kato itu masih ada keturunan daripada Nina pulang itu nang Banjarnya. Jadi tatang orang Melayu Banjar ya air. Nah itu tadi tuh pula beberapa cara Pak supaya kita nikmati dalam keadaan husnul khatimah. Kita nih Pak pasti kapan waktunya kada tahu, di mana tempatnya kada tahu. Kawali kita memilih mati Pak. Mungkin kita nih kawal memilih mati, aku mati malam Jumat. Matinya aku di mana? Matinya aku di pangkuan istriku. Mendapat milih anak-anakku hadir, guru-guruku hadir menjaga yasin aku kawa milih. Ini kita kada kawa milih. Entah di mana kita nikmati. Tulak kuat mengundur timbul bahaya. Nah, dia bahaya timbul. Buhaya bukan buhaya, rupanya itu malaikat Israel. Toho pawang dari buhaya kada tamu lagi. Di mana ada buhaya sininya? Rupanya itu malaikat Israel nak mantap kita. Nah, kita kada mau milih. Maka hati-hati mutulah mengunjul tuh hati-hati maka lelakian kita tuh benar mengunjul sarik benar babinian. Ada sebuah tentang lawan aku minta bayimu juga. Mau bagi supaya dengan mengunjul. Ini aku. Dia pun apa? Gerangku punya mundur bagus. Bapak Ustaz aja rokok Surya. Model lagi Ustaz aja menyewa sampan lagi. Depannya pitutu dah. Kenapa ada amok bini? Dengarkan lelaki anak. Kemudian nerah. Tadi ada hobi Ustaz hobi itu boleh tua, tapi beras cukup, duit 5 juta di rumah. Jujur kan Pak? Mun duit itu 5 juta di rumah, banyak aja. Nang bini tadi tuh pakai HP-nya ada aja. Satu mati video kok kadang-kadang dapat udang lelahnya Pak. Nyaman, ini kadang sarik, ini kadang beras habis. Apalagi gula habis, susu anak habis, nang laki tulak. Apa ada amoknya? Iya ada Bok? Iya aja. Kadang-kadang lelakian umah hiran juga kok. Maka mau unjungnya dengan lali bukan? Lali munjun. Munjun apa? Munjun kali. Munjun kali itu tulang jam 3 petang. Sampai ke malam, maghrib kali itu timbulan. Maghrib, ini ada kasih rawan. Kalau Juni. Kali itu dari jam 6 sampai ke jam 7 itu banyak timbulan. Nah, di hutan tuh nak menemukan kali. Asar kating. Maghrib. Isya. Mewah nak berkat, makanya kali tadi tak. Tahu ada kan? Ini orang Banjar pada mau buat lele kali. Kali itu artinya dengan digawi. Maka ada Pak. Boleh nggak muncul kali? Boleh. Bawa sajadah kandang nang kerupuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka. Ya, iblis bila lambat lepas. Allah, itu bisa menggas setelah yang yang lajunya kan lari 50, lari 100 Allah, subhanallah dan Allah. Kenapa maka menggas? Kali lah. Lepas. Sekali diibati. Bukannya kali, sekalinya biru. Bukankah? Kali. Ini kan dibetul, ya wak mentah. Propa.
ingat sedikit. Memudahkan neraka. Aku melihat di buku pemenang. Biasa lah Ustaz aja. Jun kali awak ini Pak Ustaz aja. Ya kok beda kali itu nangan orang minyak jam 6 ke jam 7 tuh Pak. Pernah nih juga dah. Wah, lihat orang nih, orang nih nak lupa Ustaz. Dah saya. Maka jam 6 jam 7 tuh hantu kuyang turunan. Kurang beherikan kadang-kadang tuh kurang beheri jangan duduk harus saja. Hantu. Siapa mah hantunya? Upami deh. Upami deh. Yang mana aja? Upami deh kelihatan. Rupanya kan ada sembahyang tuh. Apa udah nyampe? Itu berbeda. Sauyuh deh. Taros kabok. Dikit lagi. Mulai lawas ke rumahnya. Kada jualin pian. Sejam dia diam. Kok tadi jam 10 nek. Sikit lagi. Pas jam 11 sampai. Di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 123 ada berbunyi begini. Man takallama halal azan yukhsa alaihi min su'il khatimah. Wa an ba'dihim anna min al-asbab allati yukhsa ala sahibiha min su'il khatimah arba'atun at-tahawwanu bis salat wa syarbul khamri wa uqubatil walidain wa azal muslimin. Telah berkata oleh Imam As-Sayuti, barang siapa bercakap-cakap pada waktu orang azan tanpa ada kepedulian untuk menjawabnya, niscaya dikhawatirkan atasnya mendapat su'ul khatimah. Makanya kurang azan jangan berpanggilan. Dijawab. Mengkadang awak jawab tu berdiam. Kenapa kadang kawan jawab awak di WC? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lompat jadi si Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dijawab kita. Berdiam menjawab nak. Banu aja. Kosong aja. Mengeluarkan yang anu tuh. Saya ini dah ada putus belum? Jangan jawab azan. Ini kadang-kadang apalagi sedang kebangantinan, sedang menjanjang khayam, sedang namanya ngahayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak itu kakak surat masjid. Dan ini kadang-kadang nama hiau di masjid. Oh maksiat ya. Allahu Akbar. Oh, Bapak orang hendak datang subuh. Hayalah salat. Oh, makanya di Makkah tuh tukang azan tuh sadap di dalam Allahu Akbar. Bukan kurang. Ini subuh Allahu Akbar. Oh, mana aja orang sambil nambah jumat nanti kan. Ya nak, baru kurang aja. Kena dulu juga lagi. Bubar mana? Allahu Akbar. Takut langsung. Makanya lamun ada orang azan tadi itu muka ada kawan jawab berdiam. Nah, mun harus berpanggilan berdiaman. Ini kadang-kadang sandang berjanjang hayam sedang menyayat daging berpengantinan. Kadang mahal makarami Manya Saudah, Raudah, Jumaidah, Takumpul Pak Marto. Makanya apa penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah? Penyebab mati daripada su'ul khatimah, mati itu kada baik. Mati itu kada baik. Kita ini mudahan mati dari itu dapat yang baik. Ini mati yang kada baik.
Nah, apa mati dalam keadaan husnul khotimah? Arbaatun, ada 4 yang penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, cukup sampai di sini. Jam 11 dah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, angin pun sudah kuat. Karena ini ingin perubahan, maka oleh sebab itu saya rasa cukup sampai di sini dulu penyampaian saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimatikan kita, dihidupkan kita dalam keadaan bahagia, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan diterima segala amal ibadah kita, dan diampuni dosa-dosa bapak dan ibu-ibu kita yang telah mendahului kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.